Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Peranca pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab 20 yaitu Samba Server. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. Konfigurasi Samba Read Only, 2. Mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, 3. Konfigurasi Samba Read Write, 4. Mount Samba permanen. 1. Konfigurasi Samba Read Only. Samba merupakan standar untuk Windows file sharing. Jika terdapat file server berbentuk atau berbasis Linux dan kliennya adalah Windows, maka Windows atau Linux tersebut harus memiliki software atau tools yang bernama Samba. Kita akan install Samba Server di Ubuntu Server dan untuk kliennya kita tidak akan menggunakan Windows OS, tetapi kita akan tetap menggunakan Ubuntu Client karena kita hanya akan mempraktekkan konfigurasinya saja. Sebelum menginstal, pastikan kalian bisa ping google.com, dia bisa ya. Kemudian baru sudo apt install Samba. Di sini kalian bisa ya saja dan kita tunggu sampai selesai. Kita akan melakukan sharing folder menggunakan Samba. Sebelumnya kita harus masuk terlebih dahulu, lalu saya akan membuat directory yang akan kita share ke Ubuntu Client yang bernama mkdir /samba 10. Jangan lupa slash karena kita akan membuatnya pada directory root. Kemudian kita ls/, di sini ada ya, kita akan konfigurasi pada nano/etc/samba/smb.com. Di sini terdapat banyak konfigurasi yang dimiliki Samba, tetapi kita tidak akan menggunakannya karena kita hanya akan melakukan file sharing pada directory yang sudah kita buat, yaitu Samba 10. Pada paling bawah ini, pertama kita buka kurung kotak, lalu tutup kurung kotak, lalu kita namakan file sharingnya. Contoh di sini Samba 10. Jadi untuk penamaan file sharingnya tidak harus sama dengan directory yang akan kita share. Yang kita sesuaikan dengan nama directory yang akan kita share itu berada pada tab. Karena saya ingin share directory yang bernama Samba 10, maka untuk tabnya saya gunakan Samba 10. Untuk spasi saya menggunakan tab, lalu read only yes, ini mengartikan bahwa directory Samba 10 itu hanya bisa di read only. Lalu untuk quest only yes, jadi siapa saja bisa mengakses Samba 10. Lalu ctrl+X, Y, dan enter. Lalu kita sistem ctrl restart SMBD. Oke, berhasil. 2. Mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi file sharing Samba 10. Sekarang kita akan akses melalui klien Ubuntu. Kalian bisa masuk ke router terlebih dahulu dan pastikan klien Ubuntu bisa ping ke server Ubuntu. Dia berhasil. Sekarang kita akan coba mengakses file Samba 10. Kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu GUI atau tampilan file maupun melalui CLI. Untuk tampilan file, kalian bisa ctrl lalu bisa ketikkan smb.2/2 kali, lalu IP dari Ubuntu servernya. Kalian bisa enter saja. Di sini terdapat directory yang telah kita share, yaitu Samba 10. Jika kita klik di sini, kontak as anonymous. Kenapa anonymous? Karena kita tidak mendefinisikan user apapun pada directory Samba 10 ini. Ketika kita konfigurasi file sharing di sini, kita untuk quest only-nya yes, yang mana siapa saja bisa mengakses kecuali quest only no. Itu kita mendefinisikan user tertentu saja yang bisa mengakses file Samba 10. Di sini kita bisa connect saja sebagai anonymous. Di sini folder is empty karena belum ada folder apapun. Sekarang kita akan menggunakan CLI. Kita install tools terlebih dahulu dengan sudo apt install smb client. Di sini kita yes saja. Kita bisa melihat directory apa yang di-share oleh Ubuntu server dengan smb client min-l, lalu IP dari Ubuntu servernya, kemudian masukkan password. Di sini terdapat share name atau penamaan share apa saja yang sudah di-share oleh Ubuntu server. Di sini terdapat Samba 10, jadi kita berhasil melakukan file sharingnya. Untuk mengakses, kita install terlebih dahulu sudo apt install chief min util.
kita buat directory mkdir /folder 10 karena saya akan meletakkan folder 10 ini pada root. Maka nantinya seluruh file yang ada pada sampai 10 ini akan masuk ke dalam directory folder 10. Kita akan lakukan mount /2 kali, lalu IP dari Ubuntu servernya /10 folder 10, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita coba ls folder 10. Di sini masih kosong, kita touch /10/testsambar.txt. Kita lihat pada folder 10, oke, berhasil ya. Kita akan coba mengedit testsambar dengan nano /folder 10/testsambar.txt. Maka di sini permission denied. Di sini kita melakukan konfigurasi file sharingnya read only ya, membuat kita hanya bisa membaca, tidak bisa write ataupun execute. Tidak konfigurasi sambar read write. Pada materi kali ini kita akan coba membuat directory yang mana directory tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu dan kita bisa melakukan write pada directory tersebut. Kita akan membuat directory baru mkdir /sambar20. Kita ls di sini terdapat sambar 20. Lalu kita konfigurasi nano /etc/sambar/smb.com. Kita buka kurung kotak, lalu tutup sambar 20 untuk saringannya. Enter pet sama dengan /sambar20 read only no, karena kita akan membuat directory ini bisa diakses write juga. Langsung kita ctrl+x y enter, lalu kita system.ctl restart smd. Selanjutnya kita buat user yang mana user tersebut nantinya akan digunakan oleh klien untuk mengakses file yang ada pada sambar 20, sehingga nantinya ketika Ubuntu klien ingin mengakses file atau directory ini, maka Ubuntu klien harus memasukkan autentikasinya ataupun user yang sudah dibuatkan. Ini kita bisa menggunakan perintah user add user 1, lalu kita buat passwordnya dengan smb passwd min-a user 1, lalu masukkan passwordnya dan mengkonfirmnya. Sekarang kita akan coba mengaksesnya menggunakan Ubuntu desktop. Pertama, saya akan contohkan menggunakan Win. Di sini bisa ctrl+, lalu smb.2/2 kali, lalu IP dari Ubuntu servernya, enter. Di sini terdapat sambar 20 yang sudah berhasil di-share. Kita klik, kita tidak bisa menggunakan anonymous karena kita tidak melakukan konfigurasinya untuk voice only yes, yang mana voice only yes itu digunakan untuk siapa saja bisa mengakses directory tersebut. Klik register user, username-nya user 1, lalu masukkan passwordnya, lalu connect. Oke, dia bisa. Ini kosong karena memang belum ada file apapun. Tadi kan kita melakukan read only no, maka seharusnya kita bisa melakukan edit atau penambahan file pada directory-nya. Kalau begitu kita akan coba ya, klik kanan, new folder, contohnya new1 create. Dia error, kenapa? Padahal read only-nya no. Oke, di sini kita buka Ubuntu server, ls-l/, kita lihat pada sambar 20 untuk ordernya tidak terima akses untuk write ya, makanya tadi error. Oke, di sini kita bisa mengubahnya dengan perintah chmod 777 sambar 20. Lalu kita ls-l, oke, sambar 20 sudah full access. Di sini kita coba lagi, klik kanan, new folder, contohnya new1 create. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita akan coba untuk mengedit atau mengemon melalui CLI. Kita harus membuat directory mkdir /folder 10, lalu mount min-o username sama dengan user 1 /2 kali, lalu IP dari Ubuntu servernya,
slice sampai 20, slice folder 20. Lalu masukkan passwordnya. Kemudian saya akan mencoba membuat file baru pada folder 20, touch slice folder 20 slice hello.txt. Lalu kita ls slice folder 20. Oke, ada ya. Kemudian kita akan coba akses nano slice folder 20 slice hello.txt. Dan di sini kita sudah memiliki permission untuk mengedit. Di sini saya akan berikan contoh 1, lalu ls y enter, lalu kita cek set slice folder 20 slice hello.txt. Oke, di sini sudah ada contoh satunya. 4. Mount sambal permanen. Pada materi sebelumnya kita telah melakukan mount, tetapi itu belum permanen. Jadi jika virtual mesinnya mati, mountnya juga akan ikut mati, yang mana membuat kita harus mengulang perintahnya. Jadi untuk caranya agar mount bisa permanen adalah sudo nano /etc scroll ke paling bawah, lalu masukkan slice IP dari Ubuntu servernya, slice tambah 10, slice folder 10, lalu kita buat juga pada sampai 20, masukkan IP dari Ubuntu server, slice tambah 20, folder 20, underscore node, username sama dengan user 1, password sama dengan 123455, underscore node, lalu jabar ls y enter, kemudian kita reboot, sudo reboot, dan berhasil. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 20 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.